Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Panitia Sabi Lulungan Dental Education and Promotion 2. Ucapan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Gigi Nana Nuraini SPPM, atas bimbingan dan waktu dalam memberikan ilmu kepada saya. Baiklah, izinkan saya akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Manajemen Pendarahan Gusi Akibat Pansitopenia pada pasien dengan suspek anemia aplastik. Baiklah, saya akan memulai dengan pendahuluan. Pansitopenia merupakan suatu keadaan yang ditandai oleh adanya anemia, leukopenia, serta trombositopenia akibat gangguan pada sumsum tulang yang menyebabkan proses produksi sel hematopoietik menjadi tidak normal. Pansitopenia dapat dikaitkan dengan anemia aplastik. Anemia aplastik adalah kelainan hematologi yang ditandai dengan hipoplastik sumsum tulang dan pansitopenia perifer. Anemia aplastik ini merupakan kelainan yang sangat langka, dia tidak menular dan dapat berpotensi mengancam jiwa. Lebih dari 50 kasus anemia aplastik ini penyebabnya tidak diketahui, namun dapat dihubungkan dengan penyakit autoimun yang dimediasi oleh sel T, agen iatrogenik, infeksi virus, dan kehamilan. Salah satu manifestasi klinis pansitopenia di dalam rongga mulut adalah terjadinya pendarahan gusi yang dapat terjadi pada keseluruhan atau beberapa regio saja di rongga mulut. Pendarahan gusi ini merupakan gejala utama dari penyakit gusi. Tampilan klinisnya dapat kita lihat, biasanya akan ada nampak kemerahan, terjadi juga radang gusi, terasa nyeri, dan bahkan kesulitan dalam hal mengunyah. Masuk pada laporan kasus. Seorang pria berusia 50 tahun dengan keluhan lemah badan, demam, melena, dan gusi berdarah sejak 2 tahun yang lalu tanpa disertai rasa sakit pada daerah gusi dan rongga mulut. Dirawat bersama oleh bagian ilmu penyakit dalam dan ilmu penyakit mulut. Dari pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya pendarahan pada gusi regio rahang atas kiri dan bawah kiri. Dari hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan hemoglobin dengan nilai 7,1 gram per dl, hemaktorit 18%, eritrosit 1.046.000 per UL, leukosit 2.500 per UL, dan nilai trombosit 72.000 per UL. Hasil pemeriksaan sumsum tulang yang pertama sulit dinilai, sehingga direncanakan pengulangan prosedur. Didiagnosis sementara adalah pansitopenia dengan suspek anemia aplastik. Transfusi darah telah diberikan sebanyak 2 labu setiap harinya selama 6 hari dan telah dilakukan kompres selama 1-3 menit, kemudian dilanjutkan lagi dengan kumur selama 1 menit menggunakan larutan asam traneksamat pada daerah gusi yang mengalami pendarahan. Masuk pada manajemen kasus. Pemeriksaan ekstraoral menunjukkan pada mata dengan konjungtiva anemis disertai dengan sklera non-ikterik. Sedangkan pada bibir terlihat kondisi yang kering disertai dengan blood clotting yang mengering dari pendarahan gusi. Terlihat juga pada bagian sudut bibir kiri dan vermilion bagian dalam bibir atas. Pemeriksaan intraoral ini menunjukkan adanya pendarahan pada gusi pada regio rahang atas kiri dan bawah kiri. Namun bagian lain sulit untuk kami nilai dikarenakan pasien susah untuk membuka mulut. Berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium, kasus ini didiagnosa dengan pendarahan gusi et causa pansitopenia perifer. Terapi yang diberikan pada IPD yaitu transfusi darah per hari sebanyak 2 kantong dan dilanjutkan dengan pengobatan sistemik yaitu vitamin A dan asam traneksamat 3x1 melalui intravena. Sedangkan pada bagian penyakit mulut, kami melakukan OAHI-KIE, kemudian juga kami menginstruksikan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara membersihkan gigi dengan menggunakan kasa yang dibahasai NaCl, kemudian dilakukan kompres bibir 3-5 kali sehari, dan kemudian mengoleskan vaselin album pada bibir yang kering. Pasien diinstruksikan untuk berkumur dengan asam traneksamat 500 mg dispension vial
5 mili yang campur dengan Aquades 500 mili dilakukan 3 kali 10 mili setiap harinya. Terlihat pada kontrol pertama dan kontrol kedua menunjukkan berkurangnya pendarahan pada gusi. Ini artinya pasien menggunakan dengan rutin pelarutan asam tranexamat sesuai dengan instruksi. Terlihat juga pada pemeriksaan bone marrow, ini sulit untuk dinilai karena terlihat pada fragmen sumsum tulang dan sarang hematopoietik tidak menyeluruh pada pemeriksaan bone marrow, sehingga disarankan untuk dilakukan pemeriksaan kembali bone marrow. Kita lihat pada kontrol ketiga, pendarahan pada gusi sudah sangat berkurang. Pada kontrol ini, pasien direncanakan untuk pulang, sehingga kami dari ilmu penyakit mulut memberikan Veraclearum 1% Motuos apabila kembali terjadi pendarahan. Masuk pada bagian diskusi. Poin pertama, manifestasi pansitopenia pada rongga mulut itu yang sering terjadi yaitu pendarahan gusi. Namun tidak menutup kemungkinan juga dapat kondisi-kondisi lain pada rongga mulut pada pasien pansitopenia. Salah satunya yang pertama, jika kondisi periodontal yang tidak sehat, bisa saja terjadi pocket periodontal. Yang kedua itu jika terdapat sumber infeksi seperti sisa akar gigi dan ulcer, itu dapat mengakibatkan pendarahan pada gusi jika tidak dirawat. Sedangkan poin kedua, kita masuk pada pendarahan gusi ini pun dapat diakibatkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Misalnya yang pertama yaitu gangguan vaskular, yang kedua itu gangguan trombosit, dan yang ketiga itu gangguan autoimun. Poin ketiga, terapi kompres umur asam tranexamat ini dapat mencegah gangguan fibrinolisis. Nah, hal ini didukung dengan penghambatan aktivasi plasminogen dan fibrin, sehingga dengan terapi ini diharapkan lebih cepat untuk terjadi pembentukan pembekuan darah di daerah yang berdarah. Kemudian poin keempat, asam tranexamat secara tropikal itu lebih aman dibandingkan pemberian secara intravena. Hal ini disebabkan karena penurunan konsentrasi plasma sampai 90% lebih efektif. Nah, di sini dilihat terjadi proses penekanan plasminogen menjadi plasma sehingga terjadi ikatan dengan molekul fibrin. Maka terjadi proses pembekuan darah yang lebih cepat. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan terapi kompres dan kumur dengan larutan asam tranexamat merupakan salah satu pilihan terapi dalam menangani pendarahan gusi pada pasien dengan gejala klinis pansitopenia. Lama waktu kompres itu 1-3 menit itu sudah sangat efektif, tetapi juga didukung dengan terapi sistemik lainnya. Demikian presentasi dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.